Hai hai hai, welcome to Prof Teach, professional teaching in your life. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Prof Teach. Nah, kali ini kita juga mau membahas mengenai materi pembelajaran blended kami menggunakan Zoom bersama Bapak Jarni dari Pusdiklat Kemdikbud. Nah, jadi di sini kita melanjutkan ya, bagi teman-teman yang belum melihat video pertama kami, boleh dilihat kembali. Nah, jadi kegiatan kita di pelatihan dasar CPNS ini ada beberapa jenis ya, atau dikelompokkan menjadi beberapa pembelajaran ya, metodenya. Nah, jadi kan kita tahu ya bahwa misalnya kenyataannya malah ya, pandemi COVID-19 kemarin itu sudah mengubah kita ya, mengubah pembelajaran kita dari tatap muka sekarang semua sudah menjadi kombinasi. Nah, ini juga membawa perubahan yang signifikan bagi kita ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai materi kita yang pertama mengenai bela negara atau wawasan kebangsaan. Nah, jadi di Zoom yang kedua ini kita review. Nah, nanti kita akan melakukan atau menyampaikan hasil diskusi kita ya. Kemarin juga ada beberapa tugas yang disampaikan gitu ya. Dan itu sudah kami kerjakan dan sekarang kita akan diskusikan itu. Namun sebelumnya kita dihantarkan dulu dengan filosofi dasar bela negara. Jadi apa urgensi membela negara? Apa sih pentingnya kita membela negara itu? Nah, jadi kita sesi diskusi dulu di awal. Ya, kenapa sih penting? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua ya. Kenapa sih penting membela negara? Apa urgensi dalam membela negara ini? Nah, jadi nanti kita kemukakan pendapat kita. Kemudian siapa yang harus membela dan melalui apa, gitu ya. Nah, kalau pertanyaan siapa, ya kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita harus membela negara kita melalui apa ya? Melalui peran kita ya sebagai warga negara. Nah, jadi kita memang ya peran kita berbeda-beda. Namun itu semua ya harus dengan perannya masing-masing itu satu tujuannya, yaitu membela negara. Nah, bagaimana kita mempertahankan negara kita ya dengan melalui profesi kita, melalui peran kita, terus kita tanamkan. Dan tujuannya itu apa? Nah, ini tujuan membela negara itu untuk apa sih? Ya, untuk menjaga keutuhan NKRI gitu ya. Nah, jadi sesi tanya jawab ya yang bisa diaktifkan mikrofonnya, kemudian menyampaikan, kemudian dibahas bersama. Ya, 3 pertanyaan ini yang mengantarkan kita kepada pertemuan yang kedua ini. Nah, nah ini tadi sudah dibahas oleh beberapa udah disampaikan pendapatnya oleh beberapa teman. Kemudian Pak Jarni selaku coach kita mengulas ya atau menjelaskan. Nah, ini Pak Romi mengajukan menyampaikan juga apa sih tujuan kita membela negara. Nah, Bu Risdalina juga ya. Nah, jadi kami ini ya saling diskusi dulu. Pak Demas Bayu juga menyampaikan pendapatnya mengapa sih pentingnya membela negara. Tuh ya. Nah, ini beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan sebagai pengantar di pertemuan yang kedua ini. Nah, jadi ada tugas yang diberikan, tugasnya dibuat secara berkelompok. Dan pada kesempatan kali ini ya kita akan melakukan presentasi. Nah, jadi nanti ada 2 kelompok yang muncul yang akan tampil ya boleh share screen kemudian menjelaskan. Jadi kemarin itu saya di kelompok 2 bersama Bu Widya, Bu Ega, dan Bu Risdalina. Jadi ibu-ibunya empat-empatnya di kelompok 2. Itu tidak
secara sengajaan, bukan dengan faktor kesengajaan ya. Tadi kita sudah jelaskan konsep kita membuat membagi kelompok tuh ya. Kita buat Zoom, kita sediakan kertas 10 ya, 10 buah, kemudian kelompok isi dari kertas itu kelompok 1 5, kelompok 2 5. Jadi nama yang terpanggil misalnya Pak Isa, coba di tangan mana ya. Jadi yang membagi itu megang 2 kertas ya, tangan kiri apa tangan kanan. Kalau dibuka di tangan kanan isinya kelompok 1 misalnya ya, dia masuk kelompok 1. Jadi kami ya berempat, ibu-ibunya masuk kelompok 2 dan satu lagi Pak Isa ini ya kebetulan dapat kelompok 2. Sisanya ya khusus bapak-bapak semua itu di kelompok 1. Nah, jadi nanti tiap-tiap kelompok boleh memilih salah satu ketua kelompoknya barangkali ya. Saya kebetulan yang di kelompok 2 cuma ada satu bapak yang bapak-bapaknya ya, kita otomatis pilih Pak Isa Dwi Jatmoko ya sebagai ketua kelompok kami. Dan di kelompok 1 itu ke Pak Demas ya, ada Pak Tias Tono Taufik, Pak Romi, dan Pak Rabi Nazli. Nah, jadi keputus tadi ya, sebelumnya saya jelaskan juga bahwa di sini di program studi kalau saat pendaftaran itu kami cuma milihnya jurusan ya. Jadi di jurusan saya itu kebetulan kita itu semuanya ada dengan beberapa kelompok formasi, totalnya diterima ada 6 ya, 5 yang jurusan komputer, 1 bahasa Inggris. Nah kebetulan Bu Widya Febrina ini adalah jurusan bahasa Inggris, ditempatkan di program studi kami ya. Program studi kami adalah teknologi ya, teknologi rekayasa komputer. Nah, kenapa diawali dengan pendidikan? Ya karena dulunya ya sebelum bergabung di institusi ini saya memang di kampus Fakultas Pendidikan. Jadi dulu di pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Basic kami memang di bagian komputer ya. Oke, baik. Ini di pertemuan ini masih bahas tentang ini ya, filosofi dasar bela negara ini ya. Nah, jadi memang karena di filosofi itu harus menjiwai gitu ya. Ini memang ditanamkan betul di masing-masing diri dari peserta didik. Nah, ini ya. Jadi ada 4 asas pokok bela negara, ada asas kewaspadaan, asas keadilan, kesejahteraan, ya asas kesatuan dan persatuan. Nah, jadi kita bahas yang pertama, asas kewaspadaan. Sebagai asas pokok bela negara, tentu kita harus memiliki kewaspadaan. Tidak mudah percaya kepada pihak asing gitu ya. Meskipun kita memang harus dituntut keramah tamahan dan keterbukaan. Tapi di balik itu kita juga harus tetap waspada. Jangan sampai keramah tamahan kita, keterbukaan kita itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk merusak kesatuan dan persatuan kita, persatuan negara kita ya. Nah, jadi kita harus waspada, tetap ya tanamkan kewaspadaan. Kemudian juga ada asas keadilan. Tentu ini suatu hal yang perlu kita tanamkan juga ya. Dalam bela negara itu kita harus adil, jangan berpihak ya. Nah, jadi nanti cakupan dari bela negara ini banyak ya. Ada mencintai tanah air, dan indikatornya itu juga masing-masing nilai dasar itu ada 6 indikatornya. Nanti ada macam lagi ya indikatornya, jadi kita jabarkan masing-masing ya. Nah, ya dengan memahami indikator perilaku dan sikap itu, kita nanti akan mengetahui apa sih aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk melakukan ya aksi bela negara. Nah, jadi kita harus benar-benar paham ya tentang bela negara itu sendiri ya. Jadi asasnya ada 4. Nah, asas keadilan ya itu tadi, kita harus adil. Jangan sampai ada semacam pandangan atau penilaian yang sifatnya subjektif di dalam kita melakukan birokrasi pemerintahan.
Itu asas yang kedua. Asas yang ketiga kesejahteraan. Ya, jadi harus juga memperhatikan kesejahteraan. Dan yang keempat yaitu asas kesatuan dan persatuan. Jadi itu tadi ya, kita harus tujuannya ya kita melakukan aksi bela negara itu untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, jadi itu harus kita benar-benar tanamkan itu ya, beberapa asas yang menjadi pokok dari bela negara. Ada kewaspadaan, keadilan, kesejahteraan, dan kesatuan dan persatuan. Ada dimensi bela negara ya. Jadi sebelumnya kita bahas dulu bela negara itu apa ya. Bela negara merupakan kehormatan warga negara. Nah, jadi itu sebuah kehormatan warga negara dalam memperjuangkan kedaulatan, keutuhan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi bela negara ini sebagai wujud good and smart citizen. Sebagai bentuk kita menjadi warga negara yang bagus dan pintar, yang baik dan pintar gitu ya. Good and smart citizen. Ya, kehormatan warga negara dalam memperjuangkan kedaulatan, keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan hidup NKRI. Jadi kita bahas, kita pelajari tentang bela negara ini. Nanti sebagai aparatur sipil negara, kita tentu akan dapat mewujudkan smart governance ya, pemerintahan yang smart gitu ya. Tentu ini akan memajukan ya bentuk wujud kita sebagai smart, good and smart citizen. Tujuannya adalah untuk negara kita memperjuangkan kedaulatan, keutuhan ya, keberlangsungan dan hidup dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya di zaman penjajahan dulu, cara bela negaranya adalah dengan mengangkat senjata. Nah, namun di sekarang ini ya berbagai macam aksi yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mempertahankan keutuhan ya, memperjuangkan kedaulatan, keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, gitu. Jadi apapun peran kita, apapun profesi kita, ya itu adalah salah satu bentuk bagaimana sih kita menjadi smart and good citizen, warga negara yang baik, kerja di manapun gitu ya. Nah, ini dasarnya apa? Yaitu amanat dari konstitusi yang pertama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara ya. Kemudian di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi di Undang-Undang Dasar itu mulai dari pembukaan ya sudah mulai menyampaikan ya kepada kita bahwa bela negara itu wajib ya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, apa sih itu ya bela negara? Nah, jadi bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku kita sebagai tindakan ya untuk mempertahankan negara kita. Nah, jadi secara konseptual bela negara tidak identik dengan militerisme atau wajib militer semata ya tadi ya. Namun ya itu tadi banyak aksi yang perlu kita lakukan. Ini ada dasar hukum yang tadi kita kembangkan lagi mulai dari sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5 ya, ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara.
Nah, jadi masing-masing nilai itu nanti akan ada indikator sikap dan perilakunya. Nah, jadi masing-masing poin ini ada 6 lagi nanti turunan indikatornya, dan masing-masing indikator itu kita bisa jabarkan aksi-aksi apa saja yang bisa kita lakukan. Misalnya cinta tanah air, nanti ada indikator sikapnya apa gitu ya, menjaga lingkungan, seperti itu ya. Nah, kita nanti bisa jabarkan seperti itu. Nah, ini nilai-nilai dasar bela negara ini terdapat dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Nah, ini tadi adalah di awal juga disampaikan tugas individu kita terkait dengan aksi ya bela negara, mulai dari membuat rencana aksinya apa, kemudian membuat laporannya. Bedanya antara rencana dan laporan itu cuma di bagian bukti fisik ya, bukti fisiknya apa. Jadi di awal kita rencanakan dulu, kita membuat aksi apa sih yang kita bisa lakukan, itu ya, kemudian nanti kita tampilkan buktinya. Nah, jadi globalisasi, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi ada 5 dasar tadi ya. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Nah, jadi ada istilahnya elemen pentahelix, di mana ada government ya, akademik, media, community, dan bisnis. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membela negara tersebut. Pemerintahan yang bagus, misalnya temun, medianya tidak bagus gitu ya, artinya dia melaporkan yang tidak baik dengan pemerintahan ya, itu juga tidak akan menjadikan atau merusak juga ya di dalam keutuhan negara kita. Artinya nanti ada ya seperti yang tadi ya, isu-isu kontemporer seperti berita hoax gitu ya, berita hoax, kemudian bullying gitu ya, macam-macam. Ya, jadi 5 kesatuan ini, 5 elemen ini ya akan saling terkait satu sama lain, mulai dari pemerintahan, media, akademik, kemudian bisnis, dan community. Nah, jadi sesuai dengan ranahnya masing-masing itu melakukan upaya pembelaan negara sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Nah, ini materi kita mengenai bela negara, dan kemudian ada 4 konsensus dasar ya yang perlu ditanamkan. Nah, jadi ini di kemampuan awal ya sebagai ini dalam membela negara tadi, kita harus paham tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, kita harus paham. Nah, jadi mozaik kebinekaan Indonesia adalah mozaik kebinekaan yang penuh warna, karena ya itu tadi ya, kita memiliki suku bangsa yang berwarna, yang mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi memang kita kebinekaannya itu memang ini ya, nampak sekali satu provinsi, jangan satu provinsi, satu wilayah ya gitu ya. Itu sungguh banyak sekali ya ininya, adat istiadatnya gitu ya, perbedaan bahasanya gitu ya, kebiasaannya. Nah, itu kita harus tidak menjadikan itu sebagai perpecahan, namun itu kita jadikan ya sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai kekayaan ya, keberagaman dari Indonesia. Nah, itu tadi. Nah, berikutnya setelah ini ya, setelah diskusi ini ringan ya, bersama tanya jawab masing-masing gitu ya. Nah, ini bisa kita salah lihat di situ ya. Ya, jadi kameranya on semua ya. Jadi memang diperintahkan tidak, namun kesadaran kita masing-masing ya. Kameranya on semua di Zoom. Nah, ini pemilihan ketua ya, kebetulan saya usul Pak Tiastono Taufik ya sebagai ketua kelompok. Nah, dan alhamdulillah ya teman-teman juga setuju ya.
Ya, memang kita tuakan juga yang tua ya. Pak Taufik ya sebagai ketua kelompok kita. Nah, jadi itu tadi ya. 10 orang anggotanya, satu ketua. Kalau yang kelompok tadi beda-beda lagi ketuanya. Memang sengaja tidak kita samakan aja ya antara ketua kelompok dengan ketua kelas gitu ya. Ya, agar apa ya, terbagi tugas dan perannya. Oke, setelah ini kita akan mengadakan presentasi oleh masing-masing kelompok. Nah, coba kita akan ini ya, mendengarkan penjelasan dari coach kita ya, arahannya bagaimana. Ya, itu disampaikan oleh coach kita. Jadi untuk tugas seperti yang tadi ada 2 tugas kelompok yang kita kerjakan dalam waktu bersamaan. Lama mengerjakan tugasnya ya sekitar 1,5 hari gitu ya. Jadi kita itu dibagi tidak setiap hari Zoom ya. Zoom meetingnya tidak setiap hari, ada jadwalnya ya, jadwal sinkronus. Jadi ada kegiatan sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi sebelum pertemuan berikutnya kita sudah menyiapkan ya, sudah dan nah nanti coachnya bisa membaca kembali, membaca dulu ya, melihat dulu, mencermati hasil kerja dari kelompok ya ataupun individu, kemudian nanti tinggal dibahas di pertemuan berikutnya. Ya perlu ya dicermati dulu hasil tugas dari peserta ya. Kenapa? Karena ya ini tadi ya, kalau tidak dicermati ya barangkali ada yang keliru atau yang perlu diluruskan gitu ya. Nah, kemudian ya seperti dijelaskan tadi, teknis pengerjaan tugas kelompoknya. Nah, kita lakukan dulu siapkan dulu sebuah dokumen di Google Dokumen ya, kebetulan di kelompok kami Pak Isa yang buat, lalu nanti di-share di grup kelompok. Nah, setelah itu baru nanti masing-masing mengerjakan, dan terakhir nanti pendapatnya kita finalisasikan sehingga menghasilkan sebuah dokumen yang layak untuk publish. Nah, ini kelompok 1 ya. Kalau saya kelompok 2, kita dengarkan kelompok 1 dulu mengenai tugas kelompoknya ya, terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi menganalisa sebuah video ya. Jadi kita silakan cari sebuah video, itu boleh di YouTube ya. Jadi nanti dicari masing-masing, kemudian dipilih 1 atau 2 boleh juga ya. Namun umumnya ya 1 ya. Satu video dicermati, kemudian dideskripsikan, setelah dideskripsikan kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari, kita buat hikmahnya ya, kemudian sarannya apa. Oke, ini ada 5 orang kelompoknya dan materi penugasannya seperti apa. Ini ada keterangannya di sini. Ya, silakan eksplorasi video terkait dengan wawasan kebangsaan, buat ringkasan isi videonya, uraikan keterkaitan isi video dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Kemudian hikmah pembelajaran apa yang Anda dapatkan. Kemudian yang kelima, buatlah saran sesuai dengan video dan nilai wawasan kebangsaan. Nah, seperti itu ya, videonya dicari di YouTube. Dan di sini dibagikan link videonya ya. Link videonya ini. Oke. Jadi bisa diklik aja ya. Nah, jadi kebetulan di presentasi ini kita tidak tampilkan videonya, namun kita uraikan saja gitu ya, isi dari video tersebut. Nah, jadi kelompok 1 ya, mereka membagi presentasinya ini Pak Romi kayaknya ya. Jadi tentang ringkasan isi video ini, di mana batik merupakan ya salah satu warisan budaya
Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Saat ini warisan budaya batik, terutama batik tulis, memiliki problem tersendiri, yakni minimnya ketertarikan generasi muda dalam usaha pelestariannya. Kekhawatiran ini tampak jelas pada ucapan Bapak Sigit Wicaksono, seorang budiawan atau praktisi atau juga pengrajin batik Lasem, yang berkata semua pengrajin batik saat ini merupakan golongan dari generasi tua. Sementara generasi mudanya lebih memilih untuk menjadi babysitter, ya, sister, kemudian penjaga toko, daripada sepanjang hari duduk menghadap acap, ya, salah satu tahapan dalam pembuatan batik. Nah, dalam proses ngelorot, ya, yakni tahap meluruhkan, ya, atau melarutkan. Nah, jadi proses pembuatannya itu, ya, pembuatan batik ini menggunakan kayu bakar pada tungku, ya. Nah, saya punya 4 orang anak, 3 orang putri dan 1 putra, tetapi tidak ada satupun yang mau melanjutkan warisan budaya ini. Khawatiran Bapak Sigit Wicaksono perlu ditanggapi dengan serius, ya, bila bangsa ini masih ingin memiliki budaya khas di masa depan. Jadi kekhawatiran ini terkait dengan batik tulis, ya. Jadi mereka lebih pilih yang simpel, batik selain tulis, ya. Batik apa sih namanya, ya, kurang paham juga, ya. Jadi ada 2, tidak yang tulis, jadi yang menggunakan alat itu barangkali, ya, seperti itu. Nah, jadi apa sih keterkaitannya dengan wawasan atau nilai wawasan kebangsaan? Nah, jadi batik, ya, merupakan identitas nasional di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasinya tercermin, ya, dalam kehidupan kita yang dalam arti yang luas, misalnya pada aturan perundang-undangan ataupun moral yang dengan secara normatif, ya, diterapkan dalam bermasyarakat dan atau berinteraksi, baik itu di dalam tatanan nasional maupun internasional. Identitas nasional memiliki beberapa unsur-unsur penting, yaitu suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Batik juga merupakan salah satu warisan budaya Indonesia dan diakui dunia. Ekspresi budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika dan nilai simbolis yang tinggi, ya. Keunikan ini adalah salah satu pembentuk karakter bangsa sehingga dapat dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, namun itu tadi, ya, sudah mulai berkurang, ya. Jika identitas nasional ini kita pertahankan, artinya kita menghargai dan mencintai tanah air kita. Hal ini disebut dengan nasionalisme yang harus tumbuh di dalam jiwa segenap bangsa Indonesia. Hikmah apa sih yang bisa kita ambil? Nah, itu pertanyaan berikutnya, yaitu batik sebagai salah satu identitas bangsa sudah seharusnya kita harus menjaga dan melestarikan warisan leluhur itu secara turun-temurun. Hikmah yang kedua, sangat disayangkan sekali untuk anak muda yang berada di daerah tersebut tidak berminat melanjutkan warisan membatik ini. Mereka lebih memilih job yang lain seperti baby sister, penjaga toko, dan lain-lain, ya. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian yang ketiga, pentingnya mencintai dan melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Dan hikmah berikutnya, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal dan menghargai, ya, makna batik serta memupuk rasa nasionalisme. Jadi batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang harus kita pertahankan, ya. Jadi memang sudah mulai beralih gitu, ya. Namun yang seharusnya kita harus tetap bertahan, ya, mempertahankan batik sebagai warisan budaya bangsa. Apa sarannya, ya? Berikutnya kita lihat saran dari video tersebut yang sesuai untuk video tersebut. Jadi saran yang pertama, sebagai pendidik, ya, kita senantiasa berperan serta secara aktif dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya Nusantara. Nah, peran tersebut melalui penguasaan, ya, batik
terutama hasil batik dari pengrajin batik lokal. Nah, pada acara penggunaan ya. Jadi peran kita ini ya bisa penggunaan batik ya, terutama hasil dari pengrajin batik lokal pada acara-acara resmi dan hari-hari tertentu. Kan ada hari batik nasional itu ya, kita pakai batik lokal. Mengenakan batik sendiri merupakan salah satu wujud menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke, ini saran dari video tersebut. Kemudian yang keduanya, memperkenalkan batik tersebut ya kepada masyarakat internasional dengan menggunakannya saat mengikuti acara dan tugas di luar negeri, sehingga batik semakin dikenal oleh masyarakat luar. Nah, berikutnya mendorong generasi muda untuk terus serta dalam mengimplementasikan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari melalui pengenalan dan penggunaan batik. Kemudian saran berikutnya lebih mendalami dan mengenal batik ya, dan corak khas batik Nusantara yang berbeda ya dari yang lainnya. Nah, implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai dosen. Yang pertama, bisa kita pakai batik ini dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugas utama kita sebagai dosen ya. Kebetulan kita formasi dosen. Nah, berikutnya menumbuh kembangkan rasa cinta budaya Nusantara ya, terutama terkait penggunaan pakaian batik kepada mahasiswa melalui proses pendidikan batik di dalam maupun di luar kelas. Berikutnya mengenalkan juga ya tanaman yang menjadi bahan baku dalam pewarnaan batik ya, kain batik kepada mahasiswa maupun masyarakat. Kemudian ikut aktif ya dalam kegiatan yang bersikap positif dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, barangkali juga teman-teman ingat ketika kita masih di bangku sekolah dasar ya, menengah ataupun atas, itu pakaian kita kan memang udah diatur ya, mulai Senin sampai Kamis itu pakaiannya putih dengan kalau SD merah ya, SMP dongker abu-abu untuk yang menengah atas. Nah, namun sekarang ini kalau kita lihat di pendidikan formal itu mereka sudah menambahkan batik ya di dalam aturan berpakaian mereka gitu ya. Dimana kalau kita dulu Senin sampai Kamis itu pakaian putih, kemudian hari Jumat baju kurung itu beda warnanya, rok hitam gitu ya, dan hari Sabtu itu baju pramuka, tidak ada memakai batik. Nah, namun sekarang sudah mulai wajibkan ya, ditambahkan aturan baju batik itu setiap hari apa gitu ya. Nah, jadi masing-masing sekolah itu mereka sudah punya ininya masing-masing ya, motif batiknya ini, ya, itu sudah ditetapkan itu. Nah, ini review dulu ya, kita review dulu penjabaran dari teman-teman di kelompok 1 ya terkait dengan batik. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Coach kita secara panjang lebar ya terkait dengan hasil diskusi kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 ada Bapak Rabi, ada Bapak Tias Tono Taufik, ada Pak Romi Aulia, dan Bapak Dimas Bayu Handika, serta Bapak Rio Valeri Allen. Nah, jadi ini satu institusi ya, PPNP. Kalau kita lihat ada di ininya, di penamaannya. Bapak Rabi, Nazli, dan Bapak Romi ini satu program studi dengan saya, teknologi rekayasa komputer. Kemudian Pak Tias Tono Taufik dan Bapak Demas Bayu Handika ini sama mereka program studinya, yaitu teknologi rekayasa pangan. Nah, dan Pak Aryo Valeri Allen ini di program studi satu lagi, yaitu mekanisasi pertanian. Tuh, ya. Nah, namun kami satu jurusan ya, ketua jurusannya sama, yaitu Bapak Edi Safri.
Nah, itulah tadi tentang bahasan pertama dari kelompok 1 mengenai batik ya, penggunaan batik. Bagaimana kita generasi muda ya mulai menanamkan atau mencintai warisan budaya dari leluhur ini, ya, menanamkan cara-caranya ya tadi sudah dijelaskan, mulai dari kita menggunakan pakaian batik di acara resmi ya, menggunakan batik di hari-hari tertentu ya, hari batik nasional tanggal berapa. Nah, kalau tahu jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel ini, klik like ya, komen, subscribe, hidupkan loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, ini masih kita bahas ya di sini di video di di tampilan ini tentang hasil ya dari kelompok 1. Nah, jadi nanti kelompok 1 tampil dulu untuk bahasan pertama, dilanjutkan dengan kelompok 2 ya. Bahas juga tentang video apa sih yang mereka bahas ya. Nah, kemudian baru nanti di berikutnya ada tentang isu kontemporer, kelompok 1 lagi dan kelompok 2. Jadi di sini nanti ada 2 tugas yang kita presentasikan. Itu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, di MOOC itu materinya sudah sangat lengkap. Mungkin waktunya aja mungkin yang kurang ya bagi kita untuk membaca, memahami gitu ya. Memang sangat dibutuhkan waktu. Sebaiknya ya kalau dalam pelaksanaan latsar ini kita itu memang harus disiplin waktu. Artinya kita memang sudah diatur ya jamnya itu mulai dari absen pagi sampai absen sore. Sebaiknya kita ikutin itu ya, kita ikutin tahapan itu agar kita nggak ketinggalan. Nah, kenapa dibilang ketinggalan? Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi di pembelajaran ini ada sinkronus dan ada asinkronus. Mungkin kita ya akan lebih tertib di kegiatan sinkronus seperti ini melalui Zoom gitu ya, kita tatap muka, kita memang mengikuti gitu ya pembelajarannya dengan baik. Kita tinggalkan semua aktivitas kita di luar seperti itu ya saat sinkronus. Namun saat asinkronus sebenarnya itu kan ada juga pembelajaran kita ya, membaca modulnya, mempelajari kembali setiap materi yang disampaikan ya. Itu sebaiknya harus memang kita lakukan, kita ikuti, kita patuhi disiplin ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya kita memang barangkali ada tugas lain ya, ada kewajiban lain yang harus kita kerjakan, baik itu dari institusi kita ataupun dari pribadi kita seperti itu ya. Nah, maka ya sebaiknya seperti itu, memang harus kita kita ikuti aturannya agar tidak ketinggalan ya. Namun kalau misalnya bisa manage lagi waktunya, barangkali kalau mungkin malam atau subuh kita jemput lagi ketertinggalan kita. Nah, ya itu tadi ya, memang tidak lagi pembelajaran yang sifatnya seperti yang konvensional, kita itu duduk menerima gitu ya, datang duduk diam pulang ya, seperti itu ya, D3P gitu ya, datang duduk diam pulang, besoknya datang lagi duduk diam pulang. Nah, namun pembelajaran sekarang mereka sudah mulai berkembang, itu tadi ya, efek dari pandemi COVID-19 telah mengubah ya. Nah, dulu mungkin dicanangkan atau giatkan tentang revolusi 4.0, mengubah ke ini, bagaimana ini gitu ya. Nah, namun kenyataannya ya tidak secepat itu keberhasilan dari sosialisasi 4.0 itu. Namun tiba-tiba pandemi datang ya, ini salah satu efek positifnya juga ya.
memang negatifnya juga banyak ya. Nah itu, maka kita terbiasa. Artinya memaksa kita untuk terbiasa. Dalam pembelajaran, kita tidak bisa tetap buka. Kita harus siapkan media, kita harus siapkan media-media yang bisa mengkomunikasikan kita dengan menyampaikan materi kita bagaimana, ya. Efek pandemi telah mengubah segalanya, gitu ya. Oke, lanjut di kelompok kedua ya. Ini tugas pertama. Ini anggota kelompoknya juga ada 5 orang. Oh ya, kebetulan kita sepakati yang presentasikan cuma Pak Isa aja ya. Kenapa? Ya biar 1 orang aja cukup untuk menyampaikan, gitu ya. Nah, jadi di sini izinkan kami ya menjelaskan yang materi kelompok yang kedua. Analisa videonya itu terkait dengan sebuah wawasan kebangsaan ya. Ini tentang Ibu Muslimah ya, Ibu Muslimah di dalam perannya di Laskar Pelangi ya, karena kita ketahui juga ya ini memang dari novel karya Chandra Hadinata ya, memang sudah difilmkan dan itu sangat populer sekali di zamannya ya. Nah di sini kita melihat perjuangan seorang ibu guru gitu ya, Ibu Muslimah mempertahankan sebuah sekolah dasar yang hampir roboh dan ya sampai mereka harus di saat penerimaan mereka diwajibkan untuk mendapatkan 10 orang siswa. Bahkan Bu Muslimah pun mau ya hampir mengayuh sepedanya untuk mencari 1 orang lagi, menunggu 1 orang itu akhirnya datang 1 orang sebagai penyelamat sekolah tersebut ya, jadi genap 10 orang. Sebenarnya Bu Muslimah ini sendiri juga ditawari juga di sekolah negeri yang lebih baik dengan gaji yang lebih bagus gitu ya. Namun karena kecintaannya gitu ya kepada sekolah tersebut gitu ya, bagaimana bukan hanya ke sekolah tersebut namun ke anak-anak yang di lingkungan tersebut adalah anak-anak yang ekonomi ke bawah gitu ya, di tempat tinggalnya. Nah dia ini bagaimana pendidikan itu tidak hanya diterima oleh masyarakat mampu, namun di sini rata-rata ya ampun ini kalau kita lihat filmnya ya perjuangannya rasanya juga haru gitu ya. Pakaian mereka ke sekolah gitu ya, bahkan event-event yang diikuti oleh anak tersebut ketika harus bertemu dengan ini ya, bahkan saat ujian pun disuruh ya disurati untuk sekolah Muhammadiyah ini gabung ujiannya di kota. Nah itu jadi pemikiran tersendiri bagaimana sih anak-anak ini nanti akan bertemu dengan teman-temannya yang bersekolah dengan seragam lengkap, memakai sepatu dan pakaian yang bersih. Nah berbeda dengan sekolah di sini. Bahkan Ibu Muslimah sendiri menjahit baju untuk anak-anak mereka gitu, anak-anak didiknya ya gitu ya, yang saat itu akan mengikuti ujian cerdas cermat. Nah jadi keterkaitan isi video ini dengan wawasan kebangsaan yaitu semangat Ibu Muslimah dalam mendidik menjadi bukti ya keikutsertaan dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah tanpa pilih-pilih gitu ya. Kemudian pendidikan karakter dan budi pekerti yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Nah ini pendidikan karakter dan budi pekerti yang kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, Pak Mahmud memiliki sifat adil. Nah jadi Pak Mahmud ini perannya waktu itu ketika cerdas cermat dengan sekolah negeri. Nah dia membela ya, walaupun anak-anak dari Muhammadiyah itu bukanlah anak didiknya, tapi kenyataannya jawaban si anak benar ya, Bapak itu dengan adil ya menyampaikan ini benar gitu ya. Dia tidak membela cuma sekolahnya ya, tutup mata pada yang lain,
bukan seperti itu sifat adilnya. Kemudian pengabdian seorang pendidik pada nusa dan bangsa yang bekerja ikhlas demi masa depan bangsa dan tetap bertahan mengajar anak-anak meski gaji terlambat dibayar dan 2 bulan merupakan ya hal yang tidak dipersoalkan, diterima dengan lapang dada. Hikmahnya apa? Yaitu keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk meraih cita-cita dan berjuang. Jadi anak-anak dengan keterbatasan mereka, fasilitas sekolah pun juga sangat terbatas. Nah, ini bukanlah penghalang. Kemudian yang kedua, menjadi pendidik itu tidak mudah, banyak ujian yang harus dilalui. Namun dengan kesungguhan hati, ketulusan dan keikhlasan yang berlandaskan kepada pengabdian pada bangsa, tantangan tersebut dapat dilalui. Kemudian hikmah yang ketiga, karakter tidak menyerah dan semangat mendidik yang dimiliki guru dalam membangun karakter kepada murid dapat melewati keterbatasan. Berikutnya yang keempat, sebagai seorang pendidik, kita harus kreatif memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sarannya, sebagai pendidik khususnya di lingkungan kampus, kita sebaiknya mendorong mahasiswa untuk memiliki karakter pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Kemudian sebagai seorang pendidik yang berkewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, kita hendaknya melakukan pengabdian di daerah terpencil yang masih kurang dari segi sarana dan prasarana sebagai upaya untuk terlibat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saran berikutnya, sebagai seorang pendidik jangan pernah menyerah mencurahkan ilmu yang dimiliki demi kemajuan pendidikan anak bangsa. Saran keempat, pendidik harus mampu mencurahkan semangatnya dan energinya kepada siswanya demi kemajuan pendidikan pendidikan dan dari hati dan bukan hanya karena materi semata agar menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan berkarakter. Nah, pendidikan di Indonesia masih tidak merata sehingga masih banyak anak-anak yang kurang beruntung yang tinggal di pelosok yang tidak menerima haknya dengan sepantasnya gitu ya. Jadi video ini menjadi pengingat atas tugas besar masyarakat dalam serta pemerintahan dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, ini hasil dari kelompok yang kedua terkait dengan analisis sebuah studi kasus. Kita menganalisis sebuah video gitu ya. Nah, dan hasilnya bisa kita baca bersama gitu ya. Nah, ini yang pertama dan nanti yang di sesi kedua kita akan bahas tugas yang kedua tentang isu kontemporer. Ada tentang hoax dan ada juga tentang cyberbullying ya. Nah, ini nanti akan dibahas sama teknisnya dengan yang tadi di kelompok yang pertama gitu ya. Dan kelompok yang kedua nanti masing-masing akan menjelaskannya. Oke, tetap semangat ya, kami ASN bangga untuk melayani.